sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul JavaScript, dasar, demo, kalkulator, dan validasi form. Seperti yang kita ketahui, PBWD, pemrograman berbasis web dasar. Nah, tujuan kita belajar PBWD itu agar kita tahu apa sih itu PBWD dan bagaimana mempelajari langkah awal atau dasar-dasar membuat web. Mulai dari membuat struktur halaman menggunakan HTML, menambah tampilan menggunakan CSS, hingga menambah interaksi dengan JavaScript. Nah, selanjutnya JavaScript. Pada proyek ini kami menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman yang berfungsi untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif. Dengan JavaScript, website dapat merespon tindakan pengguna secara langsung, seperti saat tombol diklik, data form diisi, maupun saat melakukan perhitungan pada kalkulator. JavaScript digunakan juga untuk memvalidasi input pengguna sehingga data yang dimasukkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, struktur program. Struktur program pada proyek ini dibagi menjadi beberapa bagian agar lebih rapi dan mudah dikelola. Folder utama berisi seluruh file project, file index.php menjadi halaman utama yang ditampilkan di browser. Selanjutnya terdapat folder CSS yang berisi file style CSS untuk mengatur tampilan seperti warna, font, dan layout halaman. Kemudian ada folder JS yang berfungsi sebagai file script JS, yaitu tempat seluruh logika dan JavaScript ditulis, seperti proses, kalkulator, dan validasi form. Nah, selanjutnya desain output program. Slide ini menampilkan desain antarmuka program yang telah dibuat. Desain dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh pengguna. Di dalamnya terdapat dua bagian utama, yaitu fitur kalkulator dan validasi form, sehingga pengguna dapat langsung mencoba setiap fungsi yang tersedia melalui tampilan sederhana yang mudah digunakan. Nah, selanjutnya fitur program. Program ini memiliki dua fitur utama. Yang pertama adalah fitur kalkulator yang dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta langsung menampilkan hasilnya. Kedua adalah fitur validasi form yang bertujuan memeriksa apakah data yang dimasukkan pengguna sudah benar, seperti nama tidak boleh kosong, format email harus valid, umur minimal 17 tahun, password minimal 6 karakter, dan konfirmasi password harus sama. Nah, selanjutnya alur kerja program. Alur kerja program dimulai ketika pengguna memasukkan data atau angka ke dalam form. Setelah itu, JavaScript akan memproses data tersebut. Jika ada data yang tidak sesuai aturan, program akan langsung menampilkan kesalahan. Namun, jika semua data sudah benar, maka hasil perhitungan atau hasil validasi akan langsung ditampilkan di halaman tanpa perlu merefresh browser. Nah, selanjutnya program kalkulator. Pada fitur kalkulator, JavaScript menggunakan beberapa fungsi untuk melakukan operasi matematika. Yang pertama, fungsi nilai atau ambil nilai digunakan untuk mengambil angka yang dimasukkan pengguna. Setelah itu, JavaScript memproses perhitungan sesuai operator yang kemudian ditampilkan menggunakan HTML Nah, selanjutnya program kalkulator. Pada fitur kalkulator, JavaScript menggunakan beberapa fungsi untuk melakukan operasi matematika. Yang pertama, fungsi ambil nilai digunakan untuk mengambil angka yang dimasukkan pengguna. Setelah itu, JavaScript memproses perhitungan sesuai operator yang ditampilkan, seperti tambah, kurang, kali, atau bagi. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan menggunakan inner HTML, sehingga pengguna dapat langsung melihat hasil tanpa harus merefresh halaman. Nah, slide selanjutnya yaitu output kalkulator. Slide ini menunjukkan hasil dari fitur kalkulator. Pengguna hanya perlu memasukkan dua angka dan memilih operasi yang diinginkan. Setelah tombol ditekan, hasil perhitungan akan langsung muncul pada halaman. Hal ini menunjukkan bagaimana JavaScript dapat memberikan respon secara real-time kepada pengguna. Baik, ini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan program validasi form. Jadi pada slide ini ditampilkan kode program validasi form yang dibuat menggunakan JavaScript. Nah, tujuan validasi form adalah untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan pengguna sudah sesuai dengan ketentuan sebelum diproses lebih lanjut. Jadi pada
program ini terdapat beberapa aturan validasi, yaitu nama tidak boleh kosong, kemudian email harus menggunakan format yang benar, kemudian juga umur minimal 17 tahun, password minimal 6 karakter, serta password dan konfirmasi password itu harus sama ya. Kemudian untuk jika ada salah satu data yang tidak memenuhi syarat, maka JavaScript akan menampilkan pesan kesalahan berupa alert. Nah, sehingga nantinya pengguna dapat memperbaiki datanya terlebih dahulu. Nah, jadi alert adalah fungsi JavaScript yang digunakan untuk menampilkan pesan peringatan atau informasi kepada pengguna dalam bentuk pop-up. Jadi pada program ini alert digunakan untuk memberitahu pengguna apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan aturan validasi. Misalnya umur kurang dari 17 tahun atau password kurang dari 6 karakter. Nah, jadi alasannya itu karena alert dapat langsung memberitahu pengguna letak kesalahan input sehingga pengguna dapat segera memperbaiki data yang dimasukkan sebelum data diproses lebih lanjut. Nah, baik, kita lanjut ke slide berikutnya mengenai program validasi form. Jadi pada bagian ini terlihat proses setelah validasi berhasil dilakukan ya. Jika seluruh data yang dimasukkan pengguna sudah sesuai dengan ketentuan, JavaScript akan mengambil data tersebut menggunakan DOM atau Document Object Model. Nah, ini adalah struktur yang digunakan JavaScript untuk mengakses dan mengubah isi halaman web secara langsung. Kemudian nantinya data ditampilkan langsung pada halaman web menggunakan fungsi inner HTML tanpa perlu menggunakan database dan tanpa melakukan refresh halaman. Selain itu nantinya setelah data berhasil ditampilkan ya, form itu akan dikosongkan kembali agar dapat digunakan untuk pengisian data berikutnya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya ya, mengenai output validasi form. Jadi slide ini menunjukkan hasil akhir dari program validasi form. Di sebelah kiri dapat kita lihat ya, terdapat form yang telah diisi oleh pengguna seperti namanya, email, umur, jenis kelamin, dan password. Nah, jadi setelah tombol simpan ditekan dan seluruh data berhasil lolos validasi, maka hasil input akan ditampilkan pada bagian kanan ya, pada bagian kanan halamannya dalam bentuk informasi pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa JavaScript berhasil melakukan validasi data sekaligus menampilkan hasilnya secara langsung tanpa perlu refresh halaman. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa validasi form berfungsi untuk memeriksa apakah data yang dimasukkan pengguna itu sudah sesuai dengan ketentuan. Jika data valid, maka data akan ditampilkan pada halaman web secara langsung menggunakan JavaScript sehingga website menjadi lebih interaktif dan responsif. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan JavaScript pada program. Pada aplikasi ini, JavaScript digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan responsif terhadap setiap tindakan pengguna. JavaScript berfungsi untuk mengambil nilai yang dimasukkan oleh pengguna melalui form penggunaan fungsi getElementById. Setelah data berhasil diambil, JavaScript akan mengolah data tersebut menggunakan operasi aritmatika sesuai dengan kebutuhan program, sehingga proses perhitungan dapat dilakukan secara otomatis tanpa harus dihitung secara manual oleh pengguna. Selain melakukan perhitungan, JavaScript juga berperan dalam melakukan validasi data sebelum diproses.
Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sudah benar dan sesuai. Misalnya, memeriksa data apakah ada kolom yang masih kosong atau apakah pengguna telah memasukkan data dengan formatnya benar. Apabila terjadi kesalahan saat mengisi data, sistem akan memberikan pemberitahuan melalui alert, sehingga pengguna dapat segera memperbaiki kesalahan tersebut. Setelah semua data berhasil diproses, hasilnya akan langsung ditampilkan pada halaman web menggunakan inner HTML. Dengan cara ini, pengguna dapat melihat hasil secara langsung tanpa perlu melakukan refresh halaman. Oleh karena itu, penggunaan JavaScript membuat aplikasi menjadi lebih cepat, interaktif, dan memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi pengguna. Aplikasi ini memiliki beberapa kelebihan yang mendukung kemudahan pengguna dalam mengoperasikannya. Tampilan yang sederhana membuat aplikasi mudah dipahami oleh siapa saja, termasuk pengguna yang baru pertama kali menggunakannya. Proses perhitungan dilakukan secara otomatis, sehingga pengguna tidak perlu menghitung secara manual. Selain itu, adanya validasi tab input membuat mengurangi kesalahan saat memasukkan data. Hasil dapat ditampilkan tanpa perlu merefresh halaman, serta kode program yang digunakan relatif sederhana sehingga mudah dipelajari dan dikembangkan untuk menambahkan fitur di masa mendatang. Di sisi lain, aplikasi ini juga masih memiliki beberapa kekurangan. Data yang dimasukkan oleh pengguna belum disimpan ke dalam database, sehingga data akan hilang apabila halaman ditutup. Aplikasi ini juga belum menyediakan fitur untuk mengedit maupun menghapus data yang sudah dimasukkan. Selain itu, validasi yang digunakan masih bersifat dasar dan belum mampu menangani pengecekan data yang lebih kompleks. Aplikasi ini juga belum mendukung autentikasi pengguna seperti fitur login, sehingga keamanan dan pengelolaan akses pengguna masih perlu dikembangkan pada versi berikutnya. Pastikan bahwa program yang telah kami kerjakan adalah benar bisa berjalan dan terbuka di localhost. Sebelum itu, dapat sama-sama kita lihat bahwa kami menggunakan software Visual Studio Code dan menggunakan bahasa PHP. Untuk banyak baris kodenya itu sebanyak 393 baris. Sebelum itu, kita harus memastikan bahwa XAMPP-nya itu benar-benar sudah di-start. Jika sudah di-start, kita masuk ke Chrome, lalu mengetik localhost garis miring pbwd s6 di kelompok 4. Ini sudah bisa dilihat bahwa demo JavaScript dasarnya sudah terbuka ya kawan-kawan. Sini ada kalkulator, pembuktiannya, contoh angka pertamanya itu adalah 3, angka keduanya adalah 6. Jika kita klik operator penugasannya itu adalah tambah, maka langsung keluar hasilnya 9. Di reset, masukkan angka pertama 4, angka keduanya itu 1, dan operator penugasannya itu adalah kurang, hasilnya adalah 3. Lalu angka pertama 7, angka kedua 3, jika dikali hasilnya adalah 21. Pertama adalah 20, angka keduanya adalah 2, jika dibagi hasilnya adalah 10. Untuk di pembuktian validasi formnya, contoh nama lengkap, nama saya, email, umur 20, jenis kelaminnya perempuan, passwordnya kita buat aja 1234566. Di sini apabila datanya sudah benar terisi semua, itu akan langsung tersimpan, dan apabila belum, dia nggak akan bisa tersimpan. Karena tadi datanya itu benar-benar diisi semua, maka validasi formnya langsung berhasil. Kesimpulan dari materi kami adalah membuat sebuah web atau aplikasi sederhana berbasis JavaScript dengan menggunakan dua fitur, yaitu fitur kalkulator dan validasi form. Nah, fitur kalkulator dia bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian secara otomatis.
Sedangkan fitur validasi form digunakan untuk memeriksa kebenaran data yang dimasukkan oleh pengguna, seperti nama, email, nomor HP, jenis kelamin, dan paspor. Dalam proyek ini dapat kita simpulkan, JavaScript berperan penting dalam membuat halaman web menjadi lebih interaktif. Dengan JavaScript, proses perhitungan, validasi input, dan menampilkan hasil dia bisa secara langsung tanpa perlu mereplace maupun menggunakan database.